kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just on my mind. I guess it goes like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Yang saya hormati Ibu Eka Yuli Kartika, SPD MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Farmasi Fisika. Baik, saya di sini akan menayangkan video hasil kerja saya, yaitu penjelasan tentang bentuk fasa cair. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Mahfud, Prodi Farmasi A, NIM 62023620230002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk fase cair. Pengertian fase dalam ilmu fisika, fase adalah suatu himpunan keadaan sistem fisik makroskopik yang memiliki komposisi kimia yang seragam dan ciri-ciri fisik seperti densitas, struktur, kristal, indeks, reaktif, dan lain-lain. Ciri-ciri fisik seperti contoh paling umum adalah padat, cair, dan gas. Sini saya akan menjelaskan tentang yang cair. Fase cair. Fase bentuk cair adalah salah satu dari beberapa keadaan fisik materi di mana partikel-partikel zat tersebut memiliki kebebasan gerak yang lebih tinggi daripada dalam fase padat, tetapi lebih teratur dibandingkan dengan dalam fase gas. Dalam fase ini, fase cair, partikel dapat mengalir dan menjaga volume tertentu, tapi mereka tetap saling terkait pada tingkat molekul. Jarak antara molekul dalam fase cair lebih dekat daripada dalam fase gas, tapi lebih longgar dibandingkan dengan dalam fase padat. Ini menciptakan sifat-sifat khas seperti kemampuan untuk mengalir dan mengambil bentuk wadah. Selanjutnya, sifat-sifat fase cair. Di antara lain ada viskositas, tekanan uap, konduktivitas termal, densitas, titik leleh dan didih, kelarutan. Selanjutnya
manfaat fase cair. Yang pertama ada pelarut obat, proses ekstraksi. Yang ketiga proses pemurnian dan kristalisasi. Yang keempat sediaan cairan atau liquid dosage forms. Yang kelima produksi tablet dan kapsul. Yang keenam formulasi tropikal. Yang terakhir ada proses bioproduksi. Selanjutnya fase cair pada difusi dan osmosis. Difusi terjadi dengan baik dan dalam fase cair, di mana molekul atau partikel yang bergerak secara acak menyebar dari area berkepadatan tinggi ke area berkepadatan rendah, sehingga mencapai kesetimbangan. Osmosis terutama terkait dengan fase cair, di mana air bergerak melalui membran sel atau membran semipermeabel untuk menyeimbangkan konsentrasi zat terlarut. Begitu difusi dan osmosis. Selanjutnya reologi fase cair. Dalam konteks farmasi, reologi fase cair menjadi kritis karena pengaruhnya pada sifat aliran, pelepasan obat, dan stabilitas formulasi cairan seperti suspensi, emulsi, atau larutan. Studi reologi membantu dalam merancang formulasi farmasi yang optimal dengan memahami bagaimana bahan-bahan tersebut berinteraksi dan merespons tekanan atau gaya selama proses produksi, penyimpanan, dan pengaplikasian. Ini juga penting untuk memahami sifat aliran obat dalam tubuh setelah administrasi mempengaruhi ketersediaan dan efektivitasnya. Itu reologi fase cair. Kesimpulan dalam fase cair ada pemahaman yang baik tentang sifat-sifat fisik dan perilaku fase cair suatu zat sangat penting dalam pengembangan dan formulasi obat. Hal ini mencakup pemahaman terhadap sifat viskositas, kelarutan, dan stabilitas ternal dalam konteks formulasi sediaan farmasi cair seperti suspensi, emulsi, dan larutan. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya wassalamualaikum bro. Oh, okay.